Pemenang Pilpres 2024 berdasar quick count apakah bisa dipercaya? Bisa. Quick count bisa dipercaya karena quick count beda dengan exit polling, dengan survei, berbeda ya. Kalau misalnya polling, ini narasi pernah polling secara online, 53% untuk Anies, berarti satu putaran. Indikator juga sudah pernah survei elektabilitas 52% untuk Ganjar, maka satu putaran. Nah, quick count beda. Quick count nggak bisa dilakukan seperti itu karena quick count hanya bisa dihitung setelah pencoblosan. Pencoblosan selesai, kemudian perhitungan suara, disitulah quick count baru bisa dilakukan. Sehingga quick count adalah valid. Quick count bisa dipercaya. Quick count hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Ditambah lagi KPU secara resmi menerima 83 lembaga survei yang sudah daftar. Meskipun baru 81 ya yang sudah resmi diterima pendaftarannya sebagai terdaftar, yang 2 masih melengkapi. Nah, bagaimanapun kita perlu hati-hati. Kalaupun quick count misalkan menyatakan hasilnya 52% ya. Kita perlu ingat ada tingkat percaya 95% dan errornya 1%. Jadi maknanya apa? Maknanya klaim 52 itu kan satu putaran, apakah Anies atau Prabowo atau Ganjar. Nah, meskipun satu putaran itu ada plus minusnya 1%. Jadi 52 kalau dikurangi 1 kan 51, masih satu putaran. 52 kalau ditambah 1 kan 53, masih satu putaran. Jadi kondisi seperti ini memang satu putaran, valid. Nah, validnya 95%. Nah, 5%-nya gimana, Paman? 5%-nya bisa tidak valid. Tidak valid itu artinya bisa jadi di bawah 51, misalnya 46, menjadi 2 putaran. Tidak valid itu juga bisa di atas 53, misalnya 57. Jadi tetap satu putaran. Secara umum adalah valid 95%, gitu ya. Nah, yang kita perlu hati-hati untuk quick count ini kadang-kadang hasilnya memang kritis. Misalnya 49%. Apakah untuk Anies, atau untuk Ganjar, atau untuk Prabowo? Nah, ini perlu hati-hatinya gimana? Kita coba cek. Kalau 49 itu plus minus 1 kan hasilnya, kalau 49 dikurangi 1 sih memang 48. Jadi 2 putaran. Hanya saja kalau 49 tambah 1 kan 50, satu putaran. 50 bisa lebih sedikit ya, satu putaran. Jadi ketika posisi seperti ini, tipis seperti ini, meskipun valid, kita belum bisa menyimpulkan satu putaran atau 2 putaran. Kalau tidak valid gimana? Kalau tidak valid malah bisa lebih dari 50, jadi 51, malah satu putaran gitu ya. Tidak valid juga bisa kurang dari 48, misalnya 47, 2 putaran. Jadi pada posisi kritis seperti ini, kita perlu berlapang dada bahwa quick count tidak bisa menarik kesimpulan satu putaran atau 2 putaran. Nah, secara umum, apakah kita bisa percaya quick count untuk pemenangan Pilpres 2024? Siapa pemenangnya? Bisa. Gitu ya. Bisa, percayai 95% dan waspada error yang 1% ini. Atau percayai ya ada yang 99% kan gitu ya. 100% gimana Paman percaya? Nggak bisa ya, statistik nggak bisa 100%. Percaya 100% kan hanya kepada Tuhan ya. Gitu ya, kalau itu boleh-boleh aja. Bahkan hitung manual pun nggak boleh percaya 100%, kan ada kemungkinan error juga gitu ya. Nah, lembaga survei ada yang dituduh abal-abal, ada yang dibayar, ada yang curang, ya mungkin-mungkin saja. Tetapi kan secara umum lembaga survei itu mengembangkan metodologi yang sistematis. Kemudian yang kedua dengan random sampling. Ini untuk menjamin ya nilainya itu adil ya, merata gitu. Dan yang ketiga kan menjaga amanah, menjaga kredibilitas. Jadi secara umum kita bisa mempercayai hasil quick count untuk pemenangan Pilpres 2024. Siapapun presidennya, semoga membawa Indonesia lebih adil makmur. Dan kita jaga perdamaian, kerukunan, persatuan Indonesia. Bagaimana menurut Anda? Silahkan komentar, like, subscribe, dan share. Terima kasih.